Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini gue pengen ngasih tutorial gimana caranya bikin smart chip atau table yang keren gitu, yang ada warna-warnanya dan drop downnya itu di spreadsheet Google Spreadsheet, teman-teman. Ya, jadi kita mulai aja. Bisa kita lihat di sini. Ini adalah tampilan spreadsheet. Ya, jadi kita bisa mulai aja. Ini adalah tampilan spreadsheetnya gitu, dimana gue pengen bikin table baru terkait dengan tracking lamaran kerja gitu. Itu sebagai contoh, teman-teman. Di sini kita langsung ke sisipkan aja. Terus ke bagian table, nah terus kita pilih nih. Nah, karena berhubung gue pengen buat table untuk tracking lamaran kerja, gue cari yang mirip gitu di lamar kerja, sisipkan. Nanti akan muncul tab sheet baru gitu. Habis itu nanti kita tinggal edit aja seperti apa yang kita mau gitu. Misalnya di sini gue pengen ganti jadi nama perusahaan gitu. Nah, ini nanti kita edit dulu jadi teks aja, teman-teman. Nah, gitu. Karena formatnya teks, kita lebarin biar cakep. Nah, terus di sampingnya gue pengen buat posisi pekerjaan. Kita klik aja di di kolom sini, di kolom A, terus kita tambahin sisipkan ke kanan. Nanti dia otomatis kayak gini. Nah, ini tipenya apa? Juga teks aja, teman-teman. Jadi bentuknya adalah tulisannya posisi pekerjaan. Ini biar rapi, gue akan buat ke tengah semua. Ini buat nanti web text. Nah, nanti kita bisa pilih buat ada tulisan kayak gini gitu. Kita tambah 1000 aja ya, biar banyak. Nah, nanti untuk bisa ada ini namanya tulisan yang di table ini sebelum kita ketik namanya placeholder. Placeholder. Untuk mendapatkan placeholder kita akan buat seperti ini. Klik kanan di panah sini, terus edit jenis kolom, terus teks, jenis kolom. Nah, ini di sini. Jadi jadi tadi tuh klik panah ke bawah ini, edit jenis kolom, terus di kayak sesi baru atau part baru gitu ada tampilkan placeholder, teman. Nah, kita nanti dia akan nurut semua kayak gitu. Ini ini kita buat aja jadi tengah semua ya. Oke. Nah, setelah posisi pekerjaan, gue pengen tambah lagi tanggal melamar, teman. Ini kita bisa edit, terus pilih tanggal gitu. Nah, ini kita bisa ganti tanggal melamar. Seperti biasa, kita klik panah ke bawah, di jenis kolom, tampilkan placeholder. Nanti ini di sini ada format tanggal yang bisa kita isi, teman. Nah, di sini, nah bisa langsung muncul kalender kayak gini gitu. Nah, di sebelahnya lagi, oh ya, di sini gue pengen nanti ada sebelahnya lagi selain tanggal melamar, di sini kita kasih freeze kolom gitu. Jadi di tampilan bekukan baris satu, terus tampilan bekukan, terus single proxy. Nah, nanti akan seperti jadi kita akan lihat di sini kalau misalnya kita ke kanan nyari sampai prioritas gitu, informasi yang penting itu kita nggak akan harus bolak-balik scroll gitu ya, udah ada di sini semua gitu. Nah, terus setelah melamar, gue akan kasih platform, teman-teman. Seperti biasa, klik kanan. Nah, platform ini nanti bentuknya drop down. Nah, di sini kita terus dulu platform. Nah, drop down nanti akan muncul uh, menu baru kayak gini, namanya validasi data. Kita tinggal pilih aja gitu, mau apa misalnya kuning job street, terus biru LinkedIn, terus ada juga misalnya apa, jobs ID mungkin, terus juga web perusahaan atau referral ini relasi ya, teman. Web perusahaan job street kuning kuning banget ya.
Kita kasih yang lain aja lah. Jobs ID itu biru biru agak ungu ya. Indit juga belum indit. Nah indit. Nah ini kita juga bisa atur dia tempatnya mau di mana. Ini perusahaan referral ini bebas ya teman-teman ya. Maunya apaan gitu. Nah terus udah kita klik selesai gitu. Nanti dia akan muncul drop down kayak gini pilihannya. Kita misalnya mau pilih apa job search yang akan muncul gitu. Nah tahapnya ada beberapa ya di sini udah buat udah dari sana diterima wawancara pro keputusan tidak terima. Terus pernah ini posisi ya kita hapus aja. Tim juga kita hapus aja atau nanti kita butuh mau ganti gitu setelah status lamaran. Ini sebenarnya tahap ya status lamaran, terus tanggal interview udah tanggal melamar, terus feedback. Nah feedback ini gua akan ganti jadi bentuk teks karena nanti bisa diisi teman-teman sendiri. Ini feedback dari interview. Nah, nah feedback dari interview. Nah terus gaji yang diharapkan ini juga akan gue bentuk jadi teks. Diharapkan. Nah, di sini juga gua akan ganti tag. Di sini kalau CV perlu nggak ya? Ya, ini gua akan kasih aja nanti kalian bisa upload file di sini gitu. Link yang ada di Google Drive kalian dalam satu folder. Smart file. Terus setelah gaji yang diharapkan di sini gue pengen gaji ditawarkan, terus kita kasih placeholdernya juga, ada sumber, terus keuntungan benefit. Jadi gue coba buat sebetul mungkin, komprehensif mungkin, selengkap mungkin. Keuntungan atau benefit ya, benefit apa aja nanti bisa kalian buat sendiri. Terus juga ada alasan melamar. Ini gue buat jadi teks aja lah. Alasan melamar. Kayak nggak bisa. Alasan melamar sama tindak selanjutnya. Oh, ya, skor ini kayak prioritas. Nah, catatan kalau misalnya catatan gitu. Nah dari sini teman-teman udah bisa dapat satu tracking lamaran yang mungkin akan cocok banget teman-teman. Ini versi sederhana kita hapus aja. Kita ganti nama apply tracker. Oke nanti file akan gue kasih ya di video selanjutnya. Ini di sini karena karena aplikasi ini akan gue jadikan sebuah file tracking di grup bimbingan karir gue gitu. Jadi nanti teman-teman yang mau melamar kerja juga atau sekarang lagi aktif untuk mencari pekerjaan dan butuh tracker ini, gabung aja di grup bimbingan karir gue. Nanti gue akan sertakan linknya di deskripsi teman-teman. Nanti ini akan gue kasih cara cuma-cuma. Tapi kalau bikin sendiri silahkan tonton tutorial ini dari awal sampai akhir teman-teman. Gitu. Nah, di sini jangan khawatir, kalian bisa tambahin tabel lagi. Dan ada banyak banget jenis smart chip ya namanya. Ada nomor, terdiri dari angka, persen, mata uang gitu. Jadi nanti bentuk kolom yang kalian isi itu, isi selnya adalah angka, persen, mata uang. Teks yang kayak gini ya, catatan, melamar, bisa diisi sendiri. Tanggal, tanggal waktu, gitu. Kalau tanggal waktu apa?
Ini kita kasih placeholder-nya biar kita tahu nanti akan kayak gimana bentuknya. Kayak gini ada jamnya, terus juga di tanggal ada waktu doang, di jam doang ya. Terus ada drop down yang tadi kita udah buat, ada pilihan-pilihan opsi gitu, ada banyak. Terus juga ada kotak centang. Nah, ini kayak gini nih, kayak udah atau belum gitu. Misalnya ini status ya. Status. Status itu udah atau belum gitu. Nah, kita buat lagi selanjutnya. Nah, ada apa lagi selain kotak centang? Ada chip smart yang lain, ada orang gitu. Jadi nanti kita bisa masukin Google akunnya gitu. Bisa kita masukin situ. Terus ada apa lagi? Ada smart chip apa lagi? File kayak tadi ya. Kayak CV tadi, ada finance. Nah, dia akan menelusuri info finance. Ini gue belum tahu juga nanti hasil akan kayak gimana ya. Yang berhubungan dengan finance mungkin. Nah, file kayak gini ya. Nanti dimasukin aja file CV kalian. Terus ada smart chip yang lain juga tempat. Ini lokasi ya. Lokasi ini sebenarnya ada di sini nih harusnya. Kita akan masukin di sini. Edit, smart chip, lokasi. Nah, lokasi ini nanti teman-teman bisa ketik aja untuk nusulin tempat apa gitu ya. Misal di mana kayak Jakarta, Bekasi atau tempat perusahaannya di mana teman-teman bisa itu lokasi. Terus setelah itu ada apa lagi di smart chip? Ada rating. Rating tuh kayak yang bintang ini. Nah, ini prioritas ya. Teman-teman perusahaan mau mana gitu. Jadi ada trackingnya. Kalau misalnya teman-teman suka, kalian bisa lihat lagi di trackingnya. Terus kalian bisa lamar lagi. Kalau misalnya udah dikit lagi nyaris, ya di kesempatan berikutnya bisa lamar lagi. Dari lihat di prioritasnya gitu. Nah, sama nggak ada ya, nggak ada apa-apa di kolom biasa aja gitu. Terus di sini ada sortir kolom gitu nanti dari A sampai Z atau Z sampai A. Ada filter juga nanti di sini ada menu filter kayak Excel biasanya menurut warna gitu. Kayak karena di sini nggak ada warna jadi nggak ada pilihan warna yang kebuka. Menurut kelompokan menurut kolom. Jadi di sini tampilan ini bersifat sementara hingga hanya ada yang dapat melihatnya. Editor spreadsheet ini dapat membuat tampilan yang dibagikan pada semua orang itu. Abaikan aja ya. Nah, ada pilihan apa lagi di sini sih? Kolom sebelah kiri. Oh ya, sebelah kiri juga bisa. Terus hapus kolom table gitu. Ini kita hapus. Enggak usah ya, bahaya kayaknya. Kalau mau hapus kolom kayak biasa ya, hapus kolom aja gitu. Nah, ya hapus udah gitu. Nah, berarti terakhir kolom kita ada di kolom status gitu. Udah selesai atau belum. Dan atau belum. Ini warna juga bisa dirubah. Kalau misalnya merah ditolak ya kasih merah aja. Kasih merah aja. Nah, kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian ya cara membuat smart chip di spreadsheet Google Sheet. Nah, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.